Indeks harga saham gabungan dari pagi hingga siang hari ini berada di zona hijau dengan posisi menguat pada level 6.919 pada penutupan sesi 1 perdagangan hari ini. Faktor apa yang membuat IHSG menguat? Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jessica, sentimen apa saja yang berpengaruh dalam perdagangan kita pada hari ini? Ya, Egan dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada siang hari ini berhasil menguat 0,28%. Posisinya berada di level 6.919 dengan trading value atau nilai transaksi hingga saat ini juga masih dinilai cukup sepi karena hanya di kisaran 4,1 triliun. Egan, kalau kita melihat pergerakan IHSG yang menguat 0,2%, ini didukung oleh sektor kesehatan yang naik 1,46%, transportasi naik 1,2%, dan juga energi yang terpantau menguat 1,1%. Sedangkan dari sisi top gainers untuk LQ45, kalau tadi secara sektoral kesehatan yang memimpin, di top gainers LQ45 ini jamu dan farmasi dari Sido Muncul juga memimpin penguatan 3,01% dan juga Kalbe Farma yang menguat 3,59%. Selain secara sektoral dan juga secara emiten kesehatan yang mendorong pergerakan IHSG pada perdagangan sesi 1 hari ini, IHSG juga dipengaruhi beberapa sentimen fundamental. Yang pertama, para investor yang menunggu rilis neraca dagang Indonesia yang akan disampaikan esok hari oleh Badan Pusat Statistik. Ada ekspektasi kalau bulan Januari 2023 ekspor ini akan melandai sehingga surplus neraca dagang di bulan Januari juga turut melandai. Kalau di bulan Desember posisinya surplus juga mencapai 3,86 miliar dolar. Pada bulan Januari ini analis memprediksi surplus neraca dagang akan turun menjadi 3,27 miliar dolar Amerika Serikat. Ini disebabkan adanya ekspor yang diperkirakan hanya mencapai 23,1 miliar dolar karena adanya penurunan pada volume ekspor bagi CPO dan juga batu bara. Kemudian adanya penurunan dari sejumlah harga komoditas terutama batu bara yang sebanyak 38% ini juga akan turut mempengaruhi neraca dagang pada bulan Januari 2023. Namun kita akan pantau bersama apakah benar untuk neraca dagang surplusnya di bulan Januari 2023 akan melandai secara signifikan atau benar nanti akan berada di level 3,27 miliar dolar Amerika Serikat atau tidak. Karena ini turut mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Kemudian para investor tidak hanya menunggu rilis terkait neraca dagang. Egan, mereka juga menunggu kebijakan Bank Indonesia yang akan disampaikan pada hari Kamis mendatang. Analis memprediksi untuk Bank Indonesia pada bulan Februari ini akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan diperkirakan kenaikan di bulan Februari ini merupakan yang terakhir. Namun kita juga akan melihat bagaimana kepastiannya nanti apakah benar sesuai dengan prediksi analis atau tidak. Dan para investor tidak hanya menunggu apa yang ada di dalam negeri, namun juga menunggu sejumlah sentimen dari luar negeri, terutama data perekonomian dari CPI di Amerika Serikat yang diprediksi akan masih meningkat di bulan Januari. Yang mana CPI inti ini diprediksi akan naik 0,3% dari bulan sebelumnya yang berada di level, maksud kami, dan untuk secara tahunannya di level 5,5%. Namun sentimen ini memang masih perlu kepastian lagi karena ini juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan The Fed ke depannya dan juga arah bagi investor untuk di bulan Februari sisa nanti. Dan selain itu kami juga memantau pergerakan indeks harga saham gabungan tidak sejalan dengan pergerakan bursa regional. Kalau tadi pagi, Egan, pergerakan bursa regional ini kompak berada di teritori positif, namun pada siang hari ini pergerakannya juga didominasi pelemahan. Yang menguat pada maksud kami pada siang ini Nikkei 0,61 penguatannya. Namun ada Hang Seng yang terpantau turun tipis 0,06% dan juga Straits Times yang melemah 0,19%. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini memang masih ada potensi pelemahan. Setidaknya analis memprediksi untuk hari ini hingga perdagangan sesi kedua nanti akan ada di rentang 6.835 hingga 6.960. Egan. Ya, Jessica, bagaimana dengan pergerakan kurs rupiah pada siang hari ini? Egan, untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada siang hari ini
berbalik menguat 0,24% sehingga posisinya berada di level 15.168. Padahal tadi pagi sudah melihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terus melemah di level 15.200-an. Namun depresiasi ini justru berbalik menjadi menguat disebabkan adanya pelemahan pada indeks dolar, yang mana siang ini kami pantau pelemahannya 0,11%. Namun sebetulnya ada beberapa sentimen yang masih mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, yaitu para investor yang masih wait and see pada neraca dagang Indonesia, kemudian bagaimana rilis terkait CPI di Amerika Serikat yang akan disampaikan nanti malam dan juga di Inggris di hari Kamis mendatang, ini turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Dan untuk perdagangan hari ini, analis memprediksi setidaknya nilai tukar rupiah akan berada di rentang 15.100 hingga 15.300 per dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk penguatan nilai tukar rupiah yang disebabkan adanya pelemahan pada indeks dolar sebesar 0,11%, ini juga terjadi pada pergerakan harga emas. Untuk emas COMEX Gold pada siang hari ini masih terpantau menguat 0,26%, levelnya di 1.868 dolar per troy ounce-nya. Sedangkan untuk emas antam siang hari ini juga masih terpantau turun 0,1%, sehingga posisinya sejak tadi pagi hingga saat ini masih di level Rp1.026.000 per gramnya. Dan untuk pergerakan harga minyak mentah juga masih melanjutkan pelemahannya dari tadi pagi hingga saat ini. Untuk minyak WTI posisinya pelemahannya 1,1% di level 79,3 dolar per barrelnya. Sedangkan untuk minyak Brent melemahnya 0,7%, posisinya berada di level 86 dolar per barrelnya. Dan Egan, kita akan terus pantau bagaimana pergerakan IHSG, kemudian nilai tukar rupiah dan juga sejumlah harga komoditas hingga perdagangan sesi kedua nanti.